Setelah kita melihat kendalanya, mulailah kita terhadap merumuskan program pemasaran. Jadi, sebelum kita merumuskan program pemasaran itu ada beberapa hal atau masalah pokok yang menjadi dasar dari program pemasaran. Yang pertama adalah target penjualan, kedua, anggaran pemasaran, ketiga, alokasi bauran pemasaran, keempat, penetapan harga, dan yang kelima adalah alokasi anggaran pemasaran pada masing-masing produk. Jadi, target penjualan ini adalah kita mau menjual ke konsumen yang seperti apa, umurnya berapa, laki-laki atau perempuan, tempatnya di mana. Nah, itu termasuk dalam target penjualan. Sedangkan anggaran pemasaran ini, berapa jumlah uang yang dilakukan untuk anggaran pemasaran, apakah 1 juta untuk pemasaran, ataukah 2 juta untuk pemasaran. Nah, ini yang dimaksud dengan anggaran pemasaran. Yang ketiga adalah alokasi bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini terdiri dari 4P. Yang pertama produk, kedua ada price, yang ketiga ada promosi, dan yang keempat ada tempat atau place. Nah, iya betul sekali, place. Nah, alokasi bauran pemasaran ini juga merupakan hal-hal penting yang harus dipikirkan ketika kita ingin merumuskan program pemasaran. Yang keempat ada penetapan harga. Ketika kita ingin menjual suatu produk, kita harus menetapkan berapa harga yang tepat untuk produk tersebut. Harga itu kira-kira sudah untung apa tidak untuk kita, atau harga itu kira-kira konsumennya itu mau membeli atau tidak dengan harga seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan penetapan harga. Sedangkan yang kelima ini, alokasi anggaran pemasaran pada masing-masing produk. Yang dimaksud adalah sebuah perusahaan itu umumnya tidak hanya menjual satu produk saja, tapi dia menjual beberapa jenis produk. Nah, dengan adanya beberapa jenis produk itu, dibutuhkan alokasi anggaran pemasaran yang berbeda-beda. Misalnya, tadi Sari Roti. Untuk memasarkan produk baru, dia membuat jenis produk roti isi coklat misalnya. Roti isi coklat itu ternyata disukai sama konsumen, sehingga walaupun tanpa kita ada pemasaran pun banyak orang membeli roti isi coklat. Namun ketika kita melakukan pengembangan produk menggunakan roti isi kacang hijau yang ternyata tidak banyak konsumen yang suka, itu akan membutuhkan pemasaran yang lebih dibandingkan roti isi coklat. Nah, inilah yang membedakan. Selanjutnya adalah pengimplementasian. Mengimplementasikan ini adalah melakukan rencana pemasaran. Jadi, implementasi rencana pemasaran ini dibagi menjadi 2, yaitu pengorganisasian dan penerapan. Untuk yang pengorganisasian itu, menetapkan struktur organisasi atau direkturnya, manajernya siapa, kepala bagiannya siapa. Nah, itu yang dimaksud dengan pengorganisasian pemasaran. Dan yang penerapan itu adalah ia melakukan. Jadi suatu rencana itu tidak akan berguna apabila tidak dilakukan. Jadi kalau kita sudah merencanakan strategi pemasaran dengan baik, nanti mau dipasarkan di ini, orangnya ini, produknya ini, tapi ternyata tidak dilakukan, itu tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, yang paling penting dalam proses pemasaran adalah menerapkan atau melakukan. Nah, ini adalah contoh dari struktur organisasi perusahaan. Yang tadi ada pengorganisasian. Yang pertama, direktur utama. Direktur utama ini membawai berbagai direktur. Ada direktur urusan konsumen, ada produksi, ada pemasaran, ada SDM, keuangan, dan riset. Nah, yang paling kita fokuskan di sini adalah direktur pemasaran. Ternyata dalam pemasaran itu ada beberapa bidang. Yang pertama, manajer produk. Manajer produk ini hanya mengurusi bagian produk saja. Produk apa yang diinginkan, produknya bentuk seperti apa. Yang kedua adalah manajer periklanan. Manajer periklanan ini, dia memikirkan iklan-iklan seperti apa yang tepat untuk menjual produk-produk ini. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah manajer promosi. Promosi apa saja yang akan dilakukan? Apakah saya akan melakukan promosi diskon 50% atau diskon 10% atau beli satu gratis satu, atau seperti apa. Atau ada juga yang seperti ini, menggunakan kartu
kartu ATM BCA akan mendapatkan diskon 10%. Nah, itu termasuk dalam manajer promosi, ranah tugas dari manajer promosi. Selanjutnya adalah manajer produk baru. Manajer produk baru ini berbeda dengan manajer produk. Karena apa? Produk baru ini dia lebih memikirkan produk-produk baru apa saja yang akan dipasarkan kepada konsumen. Kalau produk ini sudah ada, sedangkan manajer produk baru ini produk-produk baru yang akan dikeluarkan. Selanjutnya adalah manajer penjualan, berfokus terhadap penjualan suatu produk itu. Dan yang terakhir, manajer sistem informasi pasar. Sistem informasi pemasaran. Jadi lebih kepada informasi-informasi apa saja yang didapatkan dari pemasaran itu. Nah, ini untuk jajaran organisasinya. Dan kadang struktur organisasi perusahaan satu dengan perusahaan lain itu bisa berbeda. Jadi tidak harus sama seperti ini. Ada juga yang dari direktur utama langsung ke manajer atau seperti apa. Nah, itu tergantung dengan kebijakan dari perusahaannya itu sendiri. Setelah kita melakukan pemasaran, yang paling penting juga adalah mengendalikan. Karena dengan adanya pemasaran yang strategi yang baik, diterapkan dengan baik, tapi kalau tidak dikendalikan juga tidak berhasil. Nah, bagaimana sih proses pengendalian yang baik? Ternyata mengendalikan itu yang pertama adalah mengetahui apa saja yang terjadi. Yang kedua, mengetahui kenapa hal itu terjadi. Dan yang ketiga adalah tindakan apa yang harus kita lakukan. Ini sama dengan ketika kita melakukan ada kesalahan pemasaran. Ternyata semakin lama itu penjualan produk kenapa semakin turun, dari yang 100.000 kenapa jadi hanya 50.000 saja. Nah, seorang manajer pemasaran itu juga harus mengetahui kenapa ya kok turun penjualannya. Terus turunnya itu karena faktor apa ya. Nah, setelah itu dia harus merencanakan strategi apa yang tepat untuk menanggulangi penurunan permintaan tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan pengendalian pemasaran. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kita menginjak ke slide ke-20. Ada yang dipertanyakan? Belum ada, Mbak, dari Mbak Anis. Ya. Oh, Mbak Ari hilang sinyalnya. Mbak Uswatun paham. Ya. Mbak Iis. Lanjut. Oke. Setelah itu, dalam strategi pemasaran itu kita mengenal ada 3 hal. Yang pertama adalah tujuan, kedua strategi, dan yang ketiga taktik. Nah, kadang itu kita masih bingung, apa sih bedanya tujuan, strategi, dan taktik itu. Nah, ternyata tujuan ini memberikan kepuasan kepada kelompok pembeli untuk mendapatkan sejumlah laba. Jadi tujuan perusahaan itu adalah mendapatkan sejumlah laba. Hal ini yang selalu diulang-ulang di dalam manajer pemasaran. Apa sih tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan itu adalah mendapatkan laba. Nah, itu. Namun tetap berorientasi kepada kepuasan pembeli. Nah, tujuannya tapi adalah mendapatkan sejumlah laba. Sedangkan apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi itu adalah rencana-rencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Jadi, rencana-rencana apa saja yang akan kita lakukan untuk mendapatkan laba. Strateginya itu bisa, contohnya ini, 1, memilih kelompok konsumen sasaran. Jadi, untuk mendapatkan laba yang tinggi atau mendapatkan keuntungan yang banyak, kita jual rotinya di ini aja, di orang-orang yang berumur sekitar 25 tahun saja. Karena ternyata orang-orang yang sudah berumur 25 tahun itu lebih suka membeli roti, contohnya seperti itu. Yang termasuk ke dalam strategi itu, yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka. Setelah kita menetapkan konsumen sasaran, atau ternyata kita memilih menjualnya ke konsumen berumur 25 tahun ke atas saja. Nah, kita mulai berpikir, orang-orang yang berumur 25 tahun ke atas itu membutuhkan roti yang seperti apa ya? Sukanya itu kemasannya seperti apa? Atau kemasan yang cerah, atau kemasan yang seperti apa? Nah,
selanjutnya adalah menetapkan bauran pemasaran yang sesuai untuk mereka. Bauran pemasaran itu harganya mau harga yang seperti apa, produknya itu dibentuk apa, atau ternyata orang-orang yang 25 tahun ke atas itu suka produk-produk yang simple aja, rotinya bentuk kotak, kemasannya warna orange, ternyata harganya dibuat 10.000 aja. Nah itu yang bisa dimaksud dengan strategi. Jadi rencana-rencana untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan sejumlah laba. Selanjutnya ada yang disebut dengan taktik. Taktik itu langkah-langkah tertentu. Jadi langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk melaksanakan strategi ini. Jadi setelah tujuannya mencapai laba, strateginya itu memilih konsumen sasaran, taktiknya itu langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya adanya potongan harga. Jadi untuk mendapatkan hasil yang banyak atau keuntungan yang banyak itu, taktiknya itu ada, kita bikin ini aja diskon atau potongan harga. Selain itu kita juga ini menggunakan agen, kita pakai agen, disalurkan di supermarket, disalurkan di toko-toko kelontong. Nah itu yang dimaksud dengan taktik. Itu bedanya tujuan, strategi, dan taktik. Nah setelah kita belajar tujuan, strategi, dan taktik, ternyata secara umum yang dimaksud dengan strategi pemasaran itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membedakan dirinya, dari sini dirinya itu adalah diri perusahaan itu, secara positif dari para pesaing. Jadi perusahaan itu ingin membedakan perusahaan miliknya dengan perusahaan pesaing, menggunakan kekuatan korporat atau menggunakan kekuatan dari perusahaannya itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi strategi pemasaran itu intinya perusahaan itu ingin menunjukkan kepada perusahaan pesaing bahwa dirinya itu lebih baik atau perusahaan itu lebih baik, menggunakan kekuatan perusahaannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, yang ingin saya tanyakan, di dalam strategi pemasaran ini ada berapa pihak yang berkaitan, atau ada berapa pihak yang melakukan strategi pemasaran? Mbak Juweria, kekuatan korporat itu seperti apa contohnya? Nah, yang dimaksud dari kekuatan perusahaan itu contohnya bisa dari karyawannya. Ternyata karyawan di perusahaan kita itu lebih baik, lebih ramah, lebih loyal terhadap perusahaan. Itu bisa termasuk dari kekuatan korporat. Juga bisa ternyata mesin-mesin yang kita punya itu lebih bagus dibandingkan mesin yang perusahaan itu. Bisa juga, jadi kekuatan korporat itu adalah yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Bisa karyawannya, bisa mesinnya. Nah ini bisa ada dari Mbak Sulasri ini skillnya lebih handal. Nah ini tepat juga. Jadi segala hal yang ada di dalam perusahaan yang menjadi kekuatan perusahaan itu sendiri. Nah itu yang dimaksud dari kekuatan korporat. Bisa termasuk karyawan, mesinnya, gudangnya, atau keuangannya. Bisa juga ternyata jajaran manajemennya itu juga bagus-bagus, baik-baik. Nah seperti itu bisa termasuk dalam kekuatan korporat. Bagaimana Mbak Juweria? Apakah bisa dipahami untuk kekuatan korporat? Mbak Sulasri, manajemen yang selalu melakukan pembenahan sesuai tuntutan zaman. Nah ini tepat sekali. Jadi itu termasuk ke dalam kekuatan korporat. Sudah bisa dipahami ya Mbak? Oke, saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Nah, setelah kita belajar tentang apa arti dari strategi pemasaran, yaitu perusahaan yang ingin menjadi lebih baik dibandingkan pesaing, namun tetap memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu yang dimaksud dengan strategi pemasaran. Nah, di dalam strategi pemasaran itu, ternyata ada elemen-elemen di dalam strategi pemasaran. Elemennya apa saja? Yang pertama adalah riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini, apa sih yang dimaksud dengan riset pemasaran? Ternyata yang pertama adalah memilih pelanggan sasaran. Pelanggan sasaran ini contohnya kayak tadi, ingin dipasarkan ke konsumen umur berapa, atau laki-laki atau perempuan, tua atau muda, tempatnya di mana. Nah itu memilih pelanggan sasaran. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka. Keinginannya konsumen itu seperti apa sih? Nah
dan merumuskan